Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Hancurnya Islam di tanah Jawa dan digantikan oleh agama lain di tahun 2023. Isu tentang agama pengganti Islam di Jawa sempat menguat dalam seminar kebatinan Indonesia pertama pada tanggal 14–15 November 1959 yang diadakan di Jakarta. Ketua Umum Badan Kongres Kebatinan Indonesia, yaitu Wongsonegoro, dalam pendahuluan seminar melontarkan isu tentang visi nubuatan Sumpah Sabdo Palon terhadap Prabu Brawijaya. Di antara sumpah ini, bahwa 500 tahun kemudian akan berkembang biak gerakan kebatinan di tanah Jawa. Dapat dikatakan bahwa kaum kebatinan yang ikut terlibat dalam kongres tersebut telah memanfaatkan serat jangka Sabdo Palon dengan membuat klaim bahwa ajaran pengganti Islam yang dimaksud dalam jangka Sabdo Palon adalah kebatinan. Hal ini merupakan klaim pertama terkait penafsiran jangka Sabdo Palon. Adapun klaim kedua yaitu terdapat dalam serat Dharma Gandul yang baru ditulis pada 16 Desember 1900 Masehi, menyatakan bahwa berakhirnya agama Islam di tanah Jawa akan digantikan oleh ajaran Kristen. Salah satu bagian dari isi serat Dharma Gandul juga menceritakan tentang adanya jangka Sabdo Palon. Dalam serat Dharma Gandul ini digambarkan bahwa Prabu Brawijaya yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga kemudian meminta kepada Sabdo Palon abdinya agar mengikuti agama barunya. Sabdo Palon menolak ajakan Prabu Brawijaya. Bahkan diceritakan bahwa Sabdo Palon lantas mengeluarkan kutukan. Ia mengatakan akan banyak orang Jawa yang meninggalkan Islam dan berganti dengan agama Kawruh. Wong Jawa ganti agama, akeh tinggal agama Islam benjing, aganti agama Kawruh. Yang memiliki arti orang Jawa akan ganti agama, banyak tinggalkan agama Islam besok berganti agama Kawruh. Adapun yang dimaksud dengan agama Kawruh dalam serat Dharma Gandul tersebut tidak lain adalah Kristen. Pendapat ini sejalan dengan hasil tulisan dua orang akademisi dan orientalis Belanda. Hal ini dapat dilihat dari isi serat Dharma Gandul, salah satunya adalah sebagai berikut. Jika suka dengan bukti, buah pohon kayu pengetahuan, maka sebutlah nama beliau Nabi Isa yang termuat, turutilah agamanya. Perlu diketahui bahwa cerita Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul tersebut telah mengambil ide cerita sepenuhnya dari serat Babad Kadiri yang ditulis pada 1832 Masehi. Namun demikian, terkait dengan kutukan bernuansa ramalan dari Sabdo Palon bahwa agama Kawruh akan menggantikan ajaran Islam merupakan inisiatif penulis Dharma Gandul sendiri. Jadi hal ini murni pemikiran pengarang serat Dharma Gandul. Harus dipahami juga bahwa keseluruhan isi serat Dharma Gandul memang lebih tepat dikatakan sebagai hasil plagiasi dari serat Babad Kadiri. Serat Dharma Gandul ini merupakan karya seorang Kristen yang sedang menjalankan proyek orientalisme pada masa penjajahan Belanda. Dengan demikian telah kita dapatkan dua klaim penafsiran atas substansi dari jangka Sabdo Palon. Di satu pihak, kalangan kebatinan menganggap bahwa jangka Sabdo Palon merupakan visi ke depan tentang eksistensi ajaran kebatinan. Akan tetapi di lain pihak, jangka tersebut ditafsirkan sebagai nubuatan kedatangan Kristen di Jawa. Kedua penafsiran ini jelas tidak lepas dari motif dan kepentingan masing-masing. Selain kedua penafsiran tersebut, jika jangka Sabdo Palon dimaknai secara tekstual, maka akan ditemukan adanya cita-cita menghidupkan agama Buddha kembali. Hal ini dapat dilihat dalam jangka yang bercerita tentang dialog antara Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya. Adapun Paduka Sang Raja kembali ke alam baka
Hanya saja saya meminta Anda memperhitungkan bahwa sepeninggalan saya, jika sudah tiba waktunya genap 500 tahun, mulai hari ini akan saya ganti agama Islam, agama Buddha akan saya sebar di tanah Jawa. Penafsiran bahwa jangka Sabdo Palon merupakan justifikasi bagi munculnya kembali ajaran Buddha maupun kelahiran kebatinan umumnya lebih banyak dianut oleh sejumlah kalangan di Jawa. Namun dimaksud oleh pengarang tentu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Maksudnya adalah dalam hal ini tidak secara harfiah sebagaimana istilah yang digunakan agama Buddha. Sebab tujuan akhir sang pengarang Serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Terlepas dari klaim-klaim tersebut, ada yang mengatakan bahwasanya Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon hanya merupakan sebuah karya sastra belaka. Kisah-kisah yang ada di dalamnya juga tidak bisa digunakan sebagai sumber bagi kajian sejarah. Beberapa pembahasan yang dihadirkan di dalamnya banyak disemangati oleh nilai-nilai tasawuf. Meskipun demikian juga, tidak dalam segala hal harus diterima sebagai karya yang islami. Juga tidak bisa diremehkan sebagai buku yang ala kadarnya. Kitab jangka yang tersusun dari rangkaian tembang Macapat ini sering disebut secara lengkap sebagai Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon. Selanjutnya diingkat sebagai Jangka Sabdo Palon. Penamaan ini mungkin disebabkan konten buku ini selain memuat kisah tentang tokoh Sabdo Palon juga berisi tentang Prabu Jayabaya. Serat Jangka Sabdo Palon diyakini merupakan karya Ronggo Warsito, seorang wartawan dan budayawan Jawa. Dalam bukunya Ramalan Jayabaya versi Sabdo Palon menjelaskan bahwa dalam jangka tersebut terdapat sandi asma yang menunjukkan bahwa jangka Sabdo Palon merupakan karya Ronggo Warsito. Anggapan yang berkembang saat ini umumnya menyatakan bahwa jangka Sabdo Palon merupakan sebuah kitab jangka yang berbicara tentang kehancuran Islam di tanah Jawa dan digantikan oleh ajaran pengganti Islam setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Opini ini rupanya telah diamini oleh sejumlah pihak tanpa mencoba bersikap kritis dan mempertanyakannya kembali. Kebanyakan orang yang turut mengiyakan pendapat ini sering tidak memiliki akses membaca dari sumbernya secara langsung. Mereka hanya ikut arus mengikuti wacana umum yang berkembang secara taken for granted. Hal yang paling dirasakan akibat kurang totalitasnya pemahaman terhadap substansi jangka Sabdo Palon adalah muncul sejumlah klaim atas penafsirannya. Klaim ini sudah tentu mewakili kepentingan tertentu untuk menjustifikasi bahwa ajaran yang dimaksud sebagai pengganti Islam adalah ajaran dari pemilik klaim tersebut. Itulah tentang hancurnya Islam di Jawa dan digantikan oleh agama lain di tahun 2023. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.